Gue mengiranya waktu itu dia kelelahan lah ya. Ya menurut gue wajar aja, kita mendaki gunung pastilah rasa lelah itu ada. Agak shock dan kaget karena baru banget kemarin ya kan kita mampir, ternyata almarhum ini udah meninggal 8 tahun yang lalu. Ini alamat yang dikasih almarhum Bobby pada saat itu. Jadi almarhum Bobby ini sempat mengasih alamat ke Nardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sumbing 2017. Nge, gua ngerasain apa yang lu rasain sama teman-teman semua. Dimana ketika pendakian lu di tahun 2017 itu, dan kemarin kita baru ke tempat almarhum ini ya, dan ternyata almarhum ini sudah meninggal 8 tahun yang lalu. 8 tahun. Walaupun gua gak ikut pendakian itu, gua ngerasa kepukul juga sebagai pendaki. Sebelum masuk ke cerita, kita doakan dulu nih, semoga para pendaki yang hilang dan meninggal, amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan ditempatkan di surganya Allah Ta'ala. Lu bisa ceritain gak sih lebih jelas dan lebih detailnya lagi, lu bisa kenal sama si almarhum Bobby ini? Agak berat banget gue untuk menceritakan, dan cerita yang pengen gue angkat ini kan sebelumnya gue udah minta izin sama pihak keluarganya ya kan kemarin, dan pihak keluarganya pun mengizinkan. Dan akhirnya ya gue cerita berbagi pengalaman pendakian gue saat itu di Gunung Sumbing tahun 2017, kali ini di Besok Pagi. Gue gak nyangka ya, ternyata Bobby ini udah meninggal 8 tahun yang lalu. Kaget gue, shock banget. Apalagi teman kita Nardi yang di pendakian saat itu akrab banget kan sama Bobby. Dan awal mulanya kenapa kita mau berkunjung ke rumah Bobby ini, karena memang si Nardi ini sempat dimimpiin oleh almarhum ini ya kan. Berulang-ulang di mimpinya itu Bobby ini terus mengajak Nardi untuk menengoki dirinya. Sampai di mimpi terakhirnya Nardi ini flashback ke pendakian ke Gunung Sumbing. Di flashback mimpinya itu Nardi itu cuma berdua sama si Bobby. Dan di akhir pendakiannya Bobby ini menitipkan pesan kalau Nardi ini suruh berkunjung ke rumahnya. Yang pada akhirnya baru kemarin kita bersilaturahmi lagi. Kabar buruk, kabar yang tidak enak, kabar yang sangat buat gue kaget itu ternyata Bobby ini udah meninggal 8 tahun yang lalu. Di sini gue sangat gak masuk akal banget ya. Gue gak menyangka di tahun 2017 berarti Bobby ini sudah meninggal. Pertengahan tahun waktu itu gue wisuda ya, dan gue merencanakan wisuda gue itu di Gunung Sumbing loh ya, sambil membawa toga. Gue ajak lah tuh biasa teman-teman yang lain kayak Nardi, Kocong, sama Goblin. Kebetulan yang naik Gunung Sumbing waktu itu kita berempat. Kira dia mau tuh, ya udah kita berangkat lah. Waktu itu kita berangkat menggunakan bus ya dari Lebak Bulus menuju Terminal Wonosobo, terminal terdekat untuk sampai di Gunung Sumbing. Perjalanan fine-fine aja, karena memang gue masih merasakan euforia ketika gue wisuda ya kan, masih senang walaupun gue lulus kuliah telat. Sampailah nih di Terminal Wonosobo.
itu sekitar jam 4 subuh. Ya masih gelap lah ya kan. Situasi terminal Wonosobo pada saat itu sepi, sunyi, nggak ada kehidupan. Bukan gue bilang nggak ada kehidupan, nggak ada orang ya. Warung-warung di terminal itu masih pada tutup. Cuman ya gua berempat doang. Sedangkan supir sama busnya udah cabut. Belum ada lah tuh bis-bis yang datang berikutnya. Nah, ketika gua lagi asik-asik istirahat, rehat di situ, di suasana kegelapan terminal Wonosobo, datanglah salah satu seseorang yang dari ujung sana lah ya kan. Karena gelap kan situasinya, dia datang menghampiri gue bersama kawan-kawan yang lain ya kan. Dan itu adalah almarhum Bobby. Dia menanyakan keberadaan gue, ingin mendaki gunung mana ya. Ya gue bilang pada saat itu kita mau mendaki ke Gunung Sumbing. Nah si almarhum ini menanyakan rute untuk sampai di Gunung Prau itu naik bus apa katanya. Ya gue bilang ada nanti busnya paling jam 6-an, paling pagi jam setengah 6 lah ya kan. Ya udahlah tuh kita berbincang-bincang sampai pada akhirnya waktu menunjukkan jam setengah 6, bis pun udah mulai pada berdatangan tuh. Si almarhum ini tiba-tiba mengurungkan niat untuk mendaki Gunung Prau dan ikutlah pendakian gue ke Gunung Sumbing pada saat itu bersama 4 teman gue, termasuk gue ya. Dan akhirnya kita jadi 5 orang nih, termasuk Bobby, almarhum Bobby. Seperti biasa lah ya kan, kita prepare, naikin barang, kita memasuki bus, sampailah kita di salah satu base camp pendakian Gunung Sumbing, yaitu base camp Garung. Nah, di base camp Garung ini kan kita simaksi pada saat itu masih menggunakan fotokopi KTP ya, untuk sebagai tanda apa ya, ya tanda bukti lah siapa nih ketuanya nih tinggal di KTP gitu lah ya kan ya. Kebetulan waktu itu gue nggak bawa fotokopi KTP, yang bawa fotokopi KTP itu ya almarhum Bobby ini. Kira dia nyerahin tuh fotokopinya ke pihak base camp, kita isi simaksi, kita mulailah pendakian ke Gunung Sumbing pada saat itu. Nggak terjadi hal apa-apa dan nggak menyangka kalau almarhum Bobby ini ternyata sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Dan kita berjalan lah dari pos simaksi tersebut, base camp lah ya, menuju pos 1. Karena kita menuju ke pos 1 waktu itu tidak menggunakan sepeda motor, biasa disebut ojek, kita jalan kaki, memang memakan waktu yang cukup lama. Sampai di pos 1 itu kurang lebih jam 10 pagi lah ya. Karena Bobby ini akrab sama si Nardi ya kan, dia sering berbincang-bincang sama Nardi, karena gua, Kocong, dan Goblin ini jalan paling depan nih nge. Dan si almarhum Bobby ini sama Nardi di belakang terus lah, dia sering berbincang-bincang. Gua kurang tahu persis lah apa yang dibincangkan sama si Nardi dan Bobby ini, karena memang dia akrab banget lah ya kan. Kira kita sampai lah nih di salah satu jalur pendakian yang dimana gue melihat gelagat gelugutnya almarhum Bobby ini udah mulai aneh ya. Gue mengiranya waktu itu dia kelelahan lah ya. Ya menurut gue wajar aja, kita mendaki gunung pastilah rasa lelah itu ada. Tapi di sini gue mengiranya kok Bobby ini lelahnya sangat kayak apa ya, terlalu berlebihan gitu loh ya. Sangat lelah banget lah ya kan, yang dimana kita harus break terlebih dahulu cukup lama banget, sekitar 2 jam kita break, menunggu dia untuk energinya bangkit lagi tuh. Setelah itu akhirnya kita mulai jalan kembali lah. Di perjalanan lagi-lagi Bobby mengalami drop yang berkelanjutan. Kita jalan 10 langkah 20 langkah break, istirahat, jalan 10 langkah 20 langkah, ya begitu terus lah alurnya. Melihat keadaan almarhum ini yang kelelahan, dan waktu itu di backup sama si Nardi. Ya udahlah kata Nardi, lu jalan duluan aja Blay, gue di belakang sama Bobby, yang penting lu jangan jauh-jauh. Gue mengiranya itu spare pendakian gue ya, nggak terlalu jauh jaraknya lah,
ya kiranya paling jauh 10 meter lah, dan itu masih bisa terlihat ya kan. Nah disinilah terjadi disorientasi jalur pada si Nardi dan almarhum Bobby ini. Gue sempat menungguin lama di jalur itu. Ternyata si Nardi dan almarhum Bobby ini melipir jalur yang lumayan cukup jauh lah, jauh banget. Gue nggak tahu percis apa yang Nardi dan almarhum ini rasakan atau terjadi perbincangan mereka berdua ya kan. Yang gue tahu dia itu sampai ke lokasi gue menunggu itu sampai sekiranya 1 jam lebih lah, dan menurut gue itu cukup lama juga karena udara di gunung kan lo tau sendiri ya kan, kita diem lama aja dinginnya minta ampun, Beku. sampai akhirnya gue seperti biasa bikin perapian sambil nungguin dia ya kan. Alhamdulillahnya dia ketemu jalur yang semestinya jalur pendakian. Ya udahlah, kita ketemu, dan itu gue nggak bahas lebih detail. Dia cuma bilang gue melipir dari jalur lumayan cukup jauh Blay tadi. Untung gue tahu jalan arah baliknya lagi gimana ya. Kira sorry ya gue agak lama, kata dia gitu. Ya udahlah, gak usah dipikirin, yang penting kita lo keadaan baik-baik aja berdua, dan kita semuanya melanjutkan perjalanan kembali nih. Nah, nggak terjadi hal-hal apa-apa ya di pendakian itu. Kita berjalan pendakian pada saat itu fun-fun aja. Sampailah kita ke titik tempat kita camp nih. Itu sebelum Watu Tulis, pos Watu Tulis. Gua ngecamp di situ lah. Di salah satu masih di jalur pendakian sih. Gua memutuskan untuk ngecamp di situ karena memang kondisi si almarhum ini udah kayak nggak memungkinkan untuk meneruskan perjalanan kembali. Ya udah kita ngecamp di sini aja karena memang ada space tenda, 2 tenda lah ya kan. Nah, almarhum ini bawa tenda sendiri nge. Oh, Dia bawa perbekalan sendiri sebagai mestinya dia mendaki yang udah benar-benar siap untuk pendakian lah ya kan. Nah, lengkap lah alatnya, dia tenda bawa, nesting bawa, segala macam peralatan pendaki dia bawa, pokoknya lengkap lah ya. Nah di situ gue sempat nawarin tuh ke almarhum ini, Mas, gue manggilakan Mas kan pada saat itu, Mas di sini aja tendanya nggak usah didiriin, tenda Mas buat barang-barang kita aja masukin, jadi tenda kita jadi berlima nih sama Mas. Dia nggak mau. Ya udahlah, gue juga nggak mau maksa almarhum untuk gabung bersama gue. Yang penting kita tetanggaan tuh tendanya. Nah setelah kita makan sore nih ya kan, kita kan biasa bercengkrama lah ya, bercanda-canda sambil menunggu malam yang memang suasana pada saat itu udah gelap nih, udah menuju gelap lah ya kan. Almarhum ini menurut gue, entah pikiran gue atau perasaan gue yang mungkin beda ya kan, dia itu cuman diem aja di dalam tenda. Setelah makan sore dia diem dalam tenda, nutup tenda, udah nggak ada aktivitas lain-lain. Bahkan untuk gabung kita kayak bercengkrama, bercanda-canda, enggak. Gue mikirnya ya udah kelelahan. Sempat gue tegur, Mas, nggak apa-apa kan? Apa masih sakit atau masih lelah? Gue nanya kondisi dia ya kan. Dia bilang nggak, baik-baik aja, aman katanya. Ya udah, gue nggak mau memperpanjang tentang menanyakan kondisi dia lah. Yang penting dia udah istirahat, kita udah bikin tenda safety. Kira malam itu gue laluin bersama tim pendakian saat itu ya. Kita begadang, kita bikin api unggun, perapian, bercanda-canda lah nge. Ya kayak lu nggak tahu aja anak-anak ya kan. Tapi si almarhum ini ya apa yang tadi gue bilang, dia itu nggak ada aktivitas kayak buat bergabung sama kita dan nggak jadi permasalahan juga sih buat gue. Ya udahlah, malam itu kita laluin setelah kita bercengkrama dan kita bikin perapian dan begadang yang tadi gue bilangin. Setelah itu kita tidur. Dan tibalah pagi ini. Pagi itu yang bangun duluan almarhum ini. Dia sempat bangunin kita untuk mengingatkan sholat subuh. Ya udah, karena memang ada beberapa teman kita yang berkendala untuk sholat, ya hanya sebagian aja yang sholat subuh. Setelah sholat subuh, almarhum ini sangat ini banget ya, sangat apa ya menurut gue ya,
sangat aktif ya. Dia menyiapkan buat sarapan pagi, pokoknya aktif lah ya kan, gerak cepet lah dia. Setelah kita sarapan pagi, mulailah kita summit nih. Di pendakian Gunung Sumbing tahun 2017, kala itu memang nggak ada pendaki lain. Cuman ya gue berlima. Kebetulan kita naik waktu itu hari biasa. Seingat gue waktu itu naik hari Rabu dah. Berarti kita bertemu Kamis malam Jumat. Setelah sarapan, kita summit nih. Di summit itu yang tadi gue jelaskan, di summit itu seperti yang gue jelaskan sebelumnya, nggak terjadi hal apapun. Kita dalam pendakian pada saat itu nyaman-nyaman aja, fun-fun aja, kita bercanda-canda, kita ketawa-tawa, kita ngobrol satu sama lain, termasuk sama almarhum. Dan gua nggak menyangka hal-hal yang aneh, termasuk kayak gelagot-gelugot almarhum yang aneh, enggak, kayak manusia biasa aja. Kayak gue ketemu pendaki baru, dan itu gua nggak menyangka dia hantu, ya kayak gitu gimana sih? Ya kayak orang biasa aja lah. Dan makanya gua agak shock dan kaget, karena baru banget kemarin ya kan kita mampir, ternyata almarhum ini udah meninggal 8 tahun yang lalu. Setelah kita foto-foto nih di puncak ya kan, seperti biasa, dan itu nggak memakan waktu lama, kita turun lah tuh untuk sampai tempat camp site tenda, untuk sampai tempat kita ngecamp di sebelum Batu Tulis itu. Nah, di perjalanan kita turun, kita sempat terkena badai karena memang hujan deras berserta angin, sampai pada akhirnya waktu itu kita sempat berlindung di salah satu watu kota, apa Watu Tulis atau Watu Kota, gue lupa nama posnya. Dari situ salah satu pos yang dimana banyak bebatuan, batunya besar-besar. Dan gue di situ berlindung dari angin dan hujan yang sangat deras pada saat itu. Lumayan cukup lama. Dan di situ almarhum sempat bilang, gue ingat banget, dan itu mungkin teman-teman pendakian di tahun 2017, termasuk Sinardi, Goblin, dan Kocong, mendengar kalau almarhum bilang, "Mas, nanti selesai pendakian ini mampir ya ke tempatku." Ya kita jawabnya, "Oke Mas, tenang aja." Dan dia sempat bilang juga, menanyakan, "Mas, nanti habis dari Gunung Sumbing mau kemana?" Nah, waktu itu bilang, "Kamu gunung mana ya? Pokoknya ada lah." Dan dia pengen ikut. Dia sempat ngasih nomor telepon, dan gue nggak tahu tuh kalau nanti dia ngasih alamat ke Sinardi. Karena kenapa kita bisa berkunjung ke rumah almarhum, karena Sinardi ini masih menyimpan alamat ya kan. Dan alamat itu masih ada disimpan di dompet Nardi. Dan alamatnya ini masih ada. Coba Danar, alamatnya kayak gimana? Ini alamat yang dikasih almarhum Bobby pada saat itu. Jadi almarhum Bobby ini sempat mengasih alamat ke Nardi di saat turun gunung tuh sampai base camp. Jadi almarhum Bobby ini sempat ngasih alamat. Kita disuruh mampir ke rumahnya dia. Kalau kita ke rumahnya dia itu karena alamat ini. Karena sebelumnya Nardi ini sering dimimpiin itu. Oke, ini boleh. Setelah kita berteduh di salah satu pos Watu Kota kalau nggak salah ya, mungkin yang teman-teman tahu nanti bisa diralat lah ya kan, kita mulailah turun kembali sampai tempat kita camp. Nah, karena kita nggak mau berlama-lama di tempat camp itu karena cuaca juga makin nggak bersahabat lah menurut gua, ya udah kita memutuskan untuk packing dan turun. Dan sebelum turun kan seperti biasa lah, kita mengisi asupan makan untuk perut kita untuk menambah energi. Itu turun sekitar jam berapa kurang lebih ya? Jam 2 siang lah. Masih siang gue turun itu. Karena gue sampai base camp itu sore. Ya udah, setelah semuanya selesai, makan siang pun udah untuk kita turun. Peralatan udah di packing sebaik mungkin, sampah udah di packing, nggak ada salah satupun sampah yang tertinggal. Kira kita memutuskan untuk turun nih.
Di perjalanan turun pun sama, kita nggak mengalami kejadian yang aneh-aneh, bahkan teror, hantu, segala macam gue nggak ngerasain. Gue fun banget di pendakian Gunung Sumbing pada saat itu. Yang gak gue sangka-sangka ya, ternyata almarhum itu udah meninggal 8 tahun yang lalu. Itu yang masih gue sampai saat ini ya masih nggak percaya. Dan masih, ini bener apa enggak sih, ini bohong apa enggak sih. Tapi kan ini informasi dari keluarganya langsung. Kita sampailah tuh base camp. Di base camp ini nyata almarhum Bobby ini sempat mengasih alamat kepada Sinardi, ya kan? Alamat rumahnya untuk mengajak silaturahmi lah ya kan. Setelah itu kita mulai pamit masing-masing pulanglah ke rumahnya ya kan. Ternyata setelah pendakian di Gunung Sumbing tahun 2017, karena memang pendakian kita saat itu akrab banget ya sama almarhum ini, si Goblin ini sempat ketemu sama almarhum Bobby ini ya. Setahun kemudian. Jadi si Goblin ini dia bekerja sebagai ojek online ya kan. Dan dia dapat orderan ke salah satu daerah yang dimana si Bobby ini bertempat tinggal di situ lah ya, nggak jauh-jauh di situ loh. Waktu si Goblin mengantar orderan tersebut, si Goblin ini sempat ketemu sama almarhum Bobby ini. Dan gue mengiranya kan itu tahun 2018 ya kan. Dan kemarin gue jelasin ke si Goblin, dan Goblin ini gak percaya kalau dia tuh bilang gue itu sempat ketemu sama almarhum ini di tahun 2018 waktu gue nganterin orderan dari salah satu customer lah ya. Gue sih sampai sekarang nggak menyangka ya, sampai gue nggak percaya, ini beneran nggak sih. Tapi kita langsung kemarin, karena memang kita ada itikat baik untuk silaturahmi, dan itu benar-benar terjadi dan real. Kalau si Bobby ini udah meninggal 8 tahun yang lalu, di tahun 2009. Nggak cuman sampai situ doang tuh, Nge. Jadi selama si Nardi dan almarhum ini tersesat, si Nardi ini bilang ke gua kalau dia itu nggak merasakan lelah sama sekali selama tersesat itu. Dan yang dimana kalau kita tersesat di orientasi jalur, apalagi di gunung atau hutan ya kan, dia harus membuka jalur, dan itu kan memakan tenaga yang sangat gila ya menurut gue ya. Dan ini dia nggak merasakan sangat lelah sama sekali. Dan Ardi bilang juga apa yang dia bilang ke gua, dan gak ada gelagat-gelugut aneh sama sekali kepada si almarhum itu. Dia seperti orang biasa aja. Dia gak ngerasain ada kayak hantu atau ngambang jalannya. Seperti orang bilang kalau ngeliat hantu, lu kalau itu orang jalannya dia ngambang. Enggak, biasa. Orang gua ngeliat real, gua sempet bercanda, dia kayak orang biasa. Dia makan juga, Makan juga. Tapi dia nggak ngerokok. Dan kejadian itu gue sampai nggak mengira ya, berarti gue mendaki bersama orang yang sudah meninggal. Dan gue penasaran nih, penasaran dalam artian gue pengen balik lagi ke Sumbing kalau misalkan nanti ada waktu, rezeki dan umur ya kan. Gue pengen memeriksa SIM aksi lagi di tahun 2017, ada nggak sih nama almarhum itu. Dan itu masih sampai sekarang nih masih jadi tanda tanya buat gue. Dan kita yang melakukan pendakian di tahun 2017 di Gunung Sumbing bersama almarhum ini, sampai sekarang ini kita tidak percaya. Dan gue tahu ketika 5 tahun sudah berlalu nih. 2017 gue mendaki Gunung Sumbing, sekarang tahun 2022, itu kan lumayan cukup lama kan spare waktunya. Entah itu apa yang gue alamin bersama tim pendakian saat itu dan gue bertemu almarhum, gue berharap dan gue berdoa ya untuk para pendaki yang hilang, pendaki yang meninggal, semoga mereka diterima lah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, mungkin itu aja sih, mungkin kita ulas balik aja karena gue mungkin agak berat untuk menceritakan.
Nge, Sumbing 2017. Gokil banget sih ini cerita. Wah, nggak nyangka gue bisa Nggak juga sih gue. Walaupun gue nggak ikut dalam pendakian saat itu ya, tapi gue ngerasa juga, ngerasa kehilangan dia teman pendakian juga. Apa yang lu rasain, gue ngerasain juga. Ya semoga kita doakan aja ya, semoga almarhum si Bobby ini diterima nih di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Nge, gue penasaran nih sama si Bobby. Kan kemarin kita sempat ke rumah nih almarhumnya untuk silaturahmi ya. Dan kenapa kita bisa ke sana itu karena si Nardi ini selalu dimimpiin nih ya. Nah, menurut pengakuan Nardi ini, dia hampir 3 kali dimimpiin dengan pendakian flashback masa lalunya nih, di tahun 2017 itu. Nah, kita tahu kemarin bahwa saja si Bobby ini udah meninggal di tahun 2009. Meninggal di tahun 2009 dan lu mendaki bareng dia di tahun 2017. Lu maksudnya nggak berpikir yang macam-macam itu tentang Bobby ini ya, asalnya dari mana gitu nih. Waktu pertama kali gue ketemu si Bobby ini ya, dia muncul secara tiba-tiba di terminal, di sunyinya terminal, di kegelapan terminal pada saat itu yang belum ada kehidupan, ibaratnya pedagang-pedagang belum ada ya kan. Sempet kayak gue, wah ini orang bercanda kali naik gunung sendiri, karena memang dia seorang diri. Gue sempat nanya, timnya kemana mas? Nggak ada, saya sendiri mas. Oke. Solo hiking mungkin. Solo hiking. Dan gue situ mikir, wah ini orang gokil banget ya kan, naik gunung sendiri jauh-jauh. Dia sempat menjelaskan rumah tinggalnya juga, tapi di sini gue nggak mau sebutin lah rumah tinggalnya lah. Dia asal dari sini, gue punya komunitas ini, dan oh iya dia punya visi misi nih, gue lupa tuh. Dia punya visi misi mau mendaki gunung se-Indonesia pada saat itu. Jadi dia bekerja ngumpulin tabungan, setelah terkumpul dia kumpul naik gunung, nyicil gunung ini setiap bulan sekali tuh. Dia bilang kayak gitu ke gue. Dan keinginan itu dia udah lama, waktu dia SMP. Dari SMP mempunyai keinginan bisa mendaki ke seluruh gunung yang ada di Indonesia. Iya, dia bilang kayak gitu. Dan di saat ketemu lu Nge, dia udah waktu itu udah beberapa kali naik ke gunung mana gitu. Apa udah dia cerita tentang kepribadiannya gitu atau gimana? Enggak. Dia sih cuma menjelaskan kalau dia baru beberapa gunung ya untuk pendakian yang udah dia daki ya kan. Dan kebetulan waktu itu Sumbing belum dia naikin tuh. Karena gue pengen ke Sumbing, dia ngikut. Awalnya tadi si Bobby ini pengen ke perahu kan? Ke perahu. Tapi karena ngelihat gua pada tuh berempat pengen ke Sumbing dan kita langsung akrab gitu aja. Jadi si almarhum ini memang karakternya gampang akrab sama orang ya. Oke. Gampang berinteraksi ya, pokoknya setiap ada orang baru dia gampang akrabnya lah ya. Yang gua rasain pada saat itu ya kayak gitu. Jadi kenapa dia mau ngikut ke Sumbing? Mungkin karena keakraban kita waktu di terminal pada saat itu, dia ngikutlah ke Sumbing. Jadi terbawa suasana. Suasana. Nah, untuk si Bobby ini, bentuk dan postur tubuhnya tinggi kah atau pendek gimana? Bobby ini, almarhum Bobby ini gestur tubuhnya itu kurus, kayak remaja umur 28-29. Orangnya polos banget. Dia itu nggak ngerokok, polos banget lah ya, kayak orang baik-baik. Kayak orang baik-baik lah ya. Gue mikir dia orang baik-baik karena memang dia baik sih ya kan. Karena sempat kita PT logistik itu dan dia mau belanjain gitu tanpa kita suruh. Inisiatif dia pada saat itu ya hebat lah, gue acungin jempol lah, tanpa kita suruh dia tahu apa yang kita mau gitu. Dan juga di saat di pendakian juga di saat turun dia langsung nyiapin masak segala macam. Dia gerak cepat lah orangnya lah. Walaupun di pendakian pada saat itu dia sempat merasakan kelelahan yang sangat luar biasa yang tadi gue sebutin ya kan. Tapi almarhum Bobby ini menurut gue salah satu orang yang sangat aktif ya kan, baik juga. Makanya untuk bersilaturahmi lagi kemarin ke rumah dia itu gue nggak menolak.
ayo ke rumah, gue udah lama nih ketemu Karena dia. orangnya enak. Karena orangnya asik. Asik banget orangnya. Dan ternyata pas kita sampai sana, keluarganya ini bilang nggak ngenakin banget nih. Iya, shock banget lah, gue shock banget lah. Kita sempat nyari-nyari alamat dia ya kan, karena memang dia bilang kepada si Nardi, kalau lu udah sampai titik ini, lu tanya nama gue aja udah kenal. Dan pada saat itu kita nanya nama almarhum, memang ada yang kenal, tapi ada beberapa warung kelontong waktu itu di situ bilang kalau almarhum itu memang udah meninggal. Kan kita sempat nggak percaya dalam mobil pada saat itu. Dan akhirnya kita diantarin ke rumah keluarganya, ya benar. Kita shock banget. Dan kita menceritakan ya kan, apa yang kita alami di pendakian 2017 itu. Kalau kita itu bertemu almarhum Bobby. Bukan hanya bertemu ya, melakukan pendakian bareng. Kita ngobrol bareng ya kan. Nah ini kan, sempet kan keluarganya ini kan sempat bilangin ya, kita juga udah sempat minta izin ya buat cerita ini nih di sini. Dengan cara ya namanya ini disamarkan dan tempat tinggalnya nggak usah disebutin. Iya. Ya kan gitu ya. Akhirnya karena kita berkecimpungan dari dunia per-YouTubean kayak gini. Iya. Kalau kita sempat menjelaskan kalau itu punya channel YouTube ya kan. Sebenarnya kita pengen buat sharing sama dia nih, mungkin dia mempunyai pengalaman pendakian ya kan. Karena kan emang di saat itu menurut lu dia udah sering naik kemana aja nih. Ya mungkin dia punya beberapa cerita lah mungkin horornya. Dan ternyata pas kita temui orangnya udah nggak ada. Meninggal di tahun 2009 dan melakukan pendakian bareng lu di tahun 2017. Dan lu baru sadar di tahun ini, baru kemarin. Berarti dia udah nggak ada ya, udah meninggal itu hampir 13 tahun lah. Sampai sekarang. Nah, sempet nanyain nggak sih sama keluarganya bahwa saja almarhum Bobby ini meninggal karena apa gitu? Kan kita kemarin sempat nanya ya kan, gue mengiranya kan setelah mendengar kabar kayak gitu si almarhum ini meninggal di gunung, ternyata enggak. Almarhum Bobby itu sakit, jadi sakit yang mungkin nggak bisa gue jelasin di sini ya, sakit yang udah berkepanjangan sampai akhirnya dia mengembuskan napas terakhir jadi tahun itu, tahun 2009. Nah, lu masih punya foto-fotonya nggak sih Nge, pas pendakian di Sumbing saat itu nih? Kayaknya gue masih nyimpen tuh Nge, foto-fotonya di laptop gue tuh. Tapi nanti bakal gue cari lah ya. Ya kita cari. Dan mungkin bakal gue cantumin juga nih di slide video ini ya, beberapa dokumentasi pendakian gue bersama almarhum itu lah. Dan doakan kita juga ya, semoga ada rezekinya buat bisa silaturahmi lagi ke sana nih. Iya. Biar bisa nyekar ke makamnya nih. Amin. Bobby. Tapi rencana kita setelah sharing-sharing cerita pendakian kita bersama dia, kita nyekar ke makamnya dia lah ya. Pasti. Oke, Nge. Gue nggak kuat lagi Nge, dengan cerita lu saat ini. Kalau yang tadi gue bilang, gue nggak ikut pendakian tadi, tapi gue ngerasain apa yang lu rasain. Sedih, pasti Nge. Banget lah. Oke, mungkin cukup itu aja kali ini. Ya, cukup itu aja lah. Waktu juga udah malam juga nih. Jam berapa sih? Jam 4 subuh. Bukan subuh ya, penajan lah. Pengen aja. Oke teman-teman semua, mungkin ini cerita pendakian dari tim Besok Pagi nih, Sumbing tahun 2017. Menurut gua gokil dan epic banget ini. Yang dimana singkatnya, lu melakukan pendakian saat itu dengan orang yang udah meninggal. Iya. Bisa sebutnya kayak gitu. Nge, sebelum kita mengakhiri video Nge, lu mau pesan-pesan apa nggak usah nih? Pesan-pesan apa ya? Mungkin pesan-pesan kayak seperti biasa aja kali kita. Biasa di akhir video kita. Akhir video ya. Oke. Udah itu aja kali ya, udah pada tahu kali ya. Udah pada tahu mungkin ya yang sering nonton ya. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Mange dan juga Indra. Nah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.